Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillah wa syukurillah, henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang ini kami diberi kesempatan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan budaya positif calon guru penggerak yang menjadi program kami yang kami ikuti dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tak lupa pula kita mengirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi panutan kita semua. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu, untuk pertama terkait dengan budaya positif, tentu semua akan bertanya sebenarnya seperti apa sih konsep budaya positif itu. Jadi pada dasarnya kami belajar dalam kegiatan guru penggerak ini. Alhamdulillah ini sudah menjelang ke bulan keempat ya, bulan keempat insya Allah. Kami sudah melewati beberapa materi-materi terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita sebaiknya menjadi guru, untuk menjadi fasilitator, untuk menjadi motivator, untuk menjadi pelayan terbaik untuk anak didik kita tentunya. Untuk lebih jelasnya, mungkin alangkah baiknya teman-teman calon guru penggerak yang lain, ada Pak Roni, ada Pak Muhammad Idris, ada Ibu Syahriani, dan ada Ibu Juhura, serta saya sendiri, dan ada juga Pak Gasali. Sedikit pemaparan tentang budaya positif itu seperti apa, dan bagaimana untuk kita laksanakan di sekolah kita, khususnya di SMA Negeri 1 Polowali. Untuk lebih awal, saya persilakan Ibu Juhura, dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebenarnya sedikit saya akan sampaikan karena memang sedikit yang saya tahu ya. Berbicara tentang budaya positif, budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan yang atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa. Jadi ini kita harus akan lihat bahwa berpihak kepada siswa, bagaimana agar siswa itu bisa menjadi pribadi yang hormat dan bertanggung jawab serta kritis. Ya sebenarnya budaya positif ini sudah bukan lagi hal yang baru bagi kita ya. Kita sudah sering melaksanakannya. Seperti misalnya hal-hal positif yang biasa kita lakukan yang berpihak kepada anak itu merupakan bagian dari budaya positif. Cuman mungkin belum menyeluruh kita melaksanakannya. Kemudian salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menciptakan budaya positif ini adalah itu dimulai dari lingkungan kelas mungkin. Kemudian untuk selanjutnya mungkin bagaimana isi dari keyakinan kelas itu mungkin akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan apa sih sebenarnya budaya positif itu. Budaya positif sebenarnya sudah kita lakukan selama ini di sekolah, tapi mungkin kita belum namanya itu budaya positif, tapi sebenarnya itu sudah kita lakukan. Adalah misalnya 5S, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu sudah kita lakukan. Nah, mengapa kami mengangkat masalah senyum 5S ini kembali? Karena latar belakangnya adalah karakter anak kita, karakter murid kita yang selama ini sudah mulai kurang dulu. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh rekan-rekan CGP yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit dari pemaparan teman tadi bahwa saya terkesima tadi dengan penyampaian Bapak Pengawas bahwa tingkat yang paling tinggi adalah budaya, membudayakan. Jadi berangkat dari pemahaman teman tadi bahwa kondisi siswa kita sekarang ini setelah hantaman pandemi itu dirasakan bersama bahwa minimnya atau kurangnya karakter yang terbangun di anak didik kita. Terkadang kita dengan gampang mendengar bahasa-bahasa kotor yang keluar dari mereka, yang mereka tanpa sadari bahwa itu sebenarnya tidak sesuai dengan norma dan perilaku ketimuran kita. Jadi berangkat dari situ, salah satu tujuan dari sosialisasi budaya positif adalah bagaimana perilaku-perilaku positif yang pernah ada di sekolah kita akan coba bersama-sama membudayakan kembali, menjadikan itu sebagai budaya sekolah kita. Contoh misalkan, oke, terima kasih. Jadi saya tambahkan saja tentang
karakter yang terjadi sekarang. Saya kira untuk salah satu contoh itu, terima kasih. Jadi itu gambaran kecil saja singkat terkait dengan budaya positif yang rencana kita akan rancang untuk kedepannya. Yang sebenarnya kita melihat dari kegiatan ini pada dasarnya kita sudah melakukan itu. Satu tujuan yang selalu Bapak sampaikan adalah tadi Bapak masuk di sini menyaksikan dan siap yang siapa yang tidak hadir menyawan menyawan itu tapi dalam posisi yang sakit dan orang pada sekalian, hari ini sebelum kita belajar, kita akan buat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas dan apa tujuan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu ada tahu keyakinan kelas? Belum ya? Keyakinan kelas itu adalah aturan-aturan yang kita buat bersama dan dimusyawarahkan. Tujuannya apa? Itu untuk kita patuh secara bersama sehingga ya, kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dinamakan keyakinan kelas. Ya. Jadi dinamakan keyakinan kelas karena itu beda dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sama dengan keyakinan dalam beragama. Kalau keyakinan dalam beragama itu akan menimbulkan namanya motivasi dari dalam diri kita untuk melakukan hal tersebut. Sebabnya, karena sebuah keyakinan itu akan mendorong kita dari dalam diri untuk melakukan hal tersebut. Bukan karena ada paksaan dari siapapun. Saya paham kan? Nah, tujuannya apa? Supaya dengan adanya keyakinan ini kita bisa menjadi dasar kita dalam belajar dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembelajaran. Nah, kira-kira kelas yang kita buat ini bukan berdasarkan hasil usulan musyawarah kesepakatan dari anak-anak sekalian. Jadi yang pertama ada keyakinan kelas selalu menjaga kebersihan
kelas. Apakah semuanya sepakat dengan hal tersebut? Sepakat ya? Jadi sudah ada jadwal kebersihan, petugas kebersihan kelas, makanya yang dibuat. Jadi kita senantiasa berlandaskan pada tugas masing-masing. Cara contoh dari hari Jumat, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Yang ada tugas-tugas masing-masing yang dikerjakan. Karena kita tidak akan bagus belajar, kita tidak akan nyaman belajarnya kalau tidak ada yang namanya menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, kita harus rajin dan selalu semangat dalam belajar. Semangat ya? Ya, rajin dan selalu semangat dalam belajar. Dalam kondisi apapun, ya, kita harus semangat dalam belajar. Kalau kita tidak semangat dalam belajar, ya, apa gunanya kita ada di sekolah atau? Lebih baik yang ada di sekolah kalau kita dalam semangat belajar, kalau kita sakit. Kita yang kedua ya. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai sesama. Antar sesama teman selalu saya ingatkan kita harus saling menghargai. Sesama orang guru, murid dan guru harus saling menghargai. Kalau ada pembelajaran di kelas, kita jangan apakah absen saja lalu keluar, yang tidak boleh ya, atau membuat kegaduhan-kegaduhan yang mengakibatkan guru itu merasa tidak nyaman mengajar kita. Saya paham ya? Ya, dan yang terakhir, disiplin belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi dalam belajar kita harus disiplin. Apa itu disiplin? Salah satunya kalian bisa makanya mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kalau istirahat, jaga waktu istirahat dengan baik-baiknya. Dan ketika waktu masih belajar, masih belajar dengan tepat waktu. Pertanyaan, kalau ada pertanyaan tentang keyakinan jelas yang kita buat, ya, ya silakan. Jangan. Atau kalau ada mau ditambahkan keyakinan jelas bisa ditunjukkan. Kalau saya menambahkan keyakinan jelas. Nah, jadi saya dulu memahami ya, keyakinan jelas ini. Dan tujuannya keyakinan jelas ini memotivasi kita dari dalam untuk belajar, ya, untuk melaksanakan aturan-aturan itu tanpa paksaan. Nah, ini merupakan suatu kebutuhan keyakinan kita yang tidak kita wujudkan secara bersama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga kita sedang biasa ya, diberikan kekuatan untuk melaksanakan keyakinan jelas ini dengan sebaik-baiknya. Kita melaksanakan yang sebaik-baiknya dengan kemampuan kita ya, tanpa ada rasa paksaan. Mudah-mudahan dengan melaksanakan keyakinan jelas tersebut, pembelajaran yang kita lakukan itu akan serta-merta membawa hasil kemaslahatan untuk kita semua. Demikianlah ya sekalian keyakinan jelas yang kita buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sholat itu mengajari kita tentang disiplin. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin, waktunya yang ditentukan. Sehingga orang yang rajin sholat itu mestinya tergambar dalam kehidupannya orang yang disiplin waktu, bisa mengatur waktunya dan tidak menyia-nyiakan waktu, tidak terlambat dan tidak kemudian tidak mengikuti sesuai kegiatan yang sudah ditentukan waktunya. Jadi semua ibadah itu bukan tujuannya pada ibadah itu sendiri, tapi tujuan daripada ibadah apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah membentukkan akhlak dan perilaku. Mudah-mudahan dengan sholat kita menjadi anak-anak yang tidak hanya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi anak atau menjadi orang yang disiplin dalam segala kegiatan kita sehari-hari. Demikian nilai tauhid wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama?" Jawab beliau, "Al-hamdul muhtahil." Dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah itu al-hamdul muhtahil?" Sabda beliau, "Membaca Al-Quran yang membaca dari awal hingga akhir dan dari akhir ke awal lagi, dan setiap selesai dia membacanya lagi." Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berkenan di hati dan diri masing-masing. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kami calon bicara tentang budaya positif. Saya dari sini akan memberi gambaran sederhana tentang ketika kita di kelas itu kita akan menghadapi tipe siswa yang berbeda-beda. Nah, disinilah bagaimana kita kemudian dapat menerapkan dari semua orang. Ketika di kelas kita akan mendapat anak yang menurut kita itu nakal, dalam tanda kutip nakal bagi sebagian. Bagaimana cara kita untuk merubah karakter anak tersebut? Dan inilah yang kami dapatkan di baru yang menunjukkan itu sangat menarik terhadap anak yang mengurangi kemudian. Jadi dalam menumbuhkan budaya positif seperti itu, khususnya untuk merubah perilaku tersebut, tentunya sangat diperlukan yang namanya komunikasi yang baik. Jadi sebagai seorang guru, di awal-awal kita intinya harus membuat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sebagai pedoman kita dengan siswa dengan kita. Contoh keyakinan kelas itu biasanya dihindari menggunakan kata dilarang, karena pengaruh kata dilarang itu berefek kepada pembentukan mental kepada anak tersebut. Jadi salah satu contoh budaya positif yang bisa kita terapkan oleh pelajar tersebut dengan kata-kata yang membangkitkan motivasi, membangkitkan semangat. Umpamanya saling menghargai antara satu sama lain di lingkungan sekolah. Ketika ada murid, ketika kesepakatan jelas kita bangun tersebut dan kita mendapat siswa yang kemudian berperilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib pada lingkungan sekolah tersebut, kemudian kita mengingatkan dengan kita keyakinan kelas tersebut, ya. Inilah keyakinan. Jangan kita mencap anak tersebut kemudian memiliki perilaku nakal. Perilaku nakal tersebut akan menyebabkan anak itu mendapat membentuk karakter yang tidak baik. Seperti itu. Itu salah satu contoh yang kita buat. Selanjutnya penjelasan budaya positif akan disampaikan oleh rekan-rekan. Terima kasih.
Pancasila.